Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 dari Belajar Mikro akan mempraktekkan 8 KDM. Di sini saya sebagai operator Anggrek Saputra, adapun pematerinya ada Ibu Diana Fitriani, Ibu Sumatni, Ibu Kadek dan Ibu Ita dan Ibu Komang. Baiklah, kepada pemateri saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, Ibu melihat anak-anak Ibu ini semuanya sudah sehat dan Ibu juga melihat anak-anak Ibu ini semuanya semangat ya untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat mengikuti pelajaran ini. Iya, Bu. Nah, anak-anak, sebelum Ibu memulai pelajaran, ada baiknya kalau kita itu berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam proses pembelajaran. Siapa di sini ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya, silakan Pak Fajri untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baiklah teman-teman, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Coba anak-anak rapikan dulu ya duduknya supaya kita terlihat lebih rapi dan juga kalian nyaman untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Nah, Ibu akan melakukan presensi dulu ya. Ibu lihat dulu di partisipan ada berapa siswa yang telah mengikuti pelajaran Ibu. Nah, di sini Ibu melihat di partisipan itu ada 76 orang. Jumlah di kelas ini ada berapa siswa? 74, Bu. 74. 73, Bu. Nah, langsung saja Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian pelajarannya ya. Untuk kompetensi dasar itu Ibu mengambil 3.1 yaitu menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat. Dan untuk indikator itu ada 4 poin yang harus kita capai. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian budaya politik, mendeskripsikan tipe-tipe budaya politik, mendeskripsikan tipe budaya yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dan untuk yang keempat, itu menjelaskan orientasi masyarakat terhadap sistem politik. Nah, kalau untuk tujuan juga ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu peserta didik itu mampu mendeskripsikan pengertian budaya politik, peserta didik itu mampu mendeskripsikan tipe-tipe budaya politik. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan tipe budaya yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dan untuk yang keempat, itu menjelaskan orientasi masyarakat terhadap sistem politik. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, tentang tipe-tipe budaya politik, Ibu ingin nanya dulu, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Masih, Bu. Masih, Bu. Silakan. Rizka kemana? Nak Rizka? Oh, sepertinya tidak ada Nak Rizka.
Nak Triwulandari? Budaya politik, orientasi yang khas dari warga negara, Bu. Oh ya, benar sekali yang dikatakan oleh Nak Triwulandari. Minggu kemarin itu kita belajar tentang pengertian budaya politik. Nah, di sini ada yang tahu pengertian dari budaya politik? Saya, Bu. Ya, silakan. Baiklah Bu, menurut saya yang seperti yang saya ketahui bahwa budaya politik itu merupakan suatu pola perilaku dari masyarakat itu dalam berkehidupan bernegara, Bu. Seperti adanya penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan maupun hukum dan norma kebiasaan yang dilakukan setiap harinya, Bu, oleh masyarakat. Mungkin itu saja, Bu. Ya, bagus sekali Nak Rizka. Benar yang dikatakan oleh Nak Rizka tadi. Next, selanjutnya. Pak Angga, selanjutnya. Ya, benar yang dikatakan oleh Nak Rizka tadi. Budaya politik itu adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik yang sangat beragam. Dari bagiannya maupun sikap terhadap warga negaranya. Selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh Ibu Ismi Admin. Oke, mungkin terkendala sinyal Bapak Angganya. Nah, di sini kan ada 3 tipe budaya politik. Apakah dari kalian ada yang tahu apa itu pengertian budaya politik parokial untuk anak-anak semuanya? Erisa, Bu. Baik, Nak Erisa, apa itu budaya politik parokial? Kalau menurut Erisa, budaya politik parokial ini sama juga seperti budaya politik yang apatis karena minat dan partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat untuk terlibat dalam suatu kegiatan politik itu sangat rendah, Bu. Oke, Nak Erisa, baik sekali jawabannya. Seperti yang diucapkan Erisa hal itu terjadi karena yang pertama disebabkan oleh kurangnya media informasi, yang kedua tempat penduduk yang pelosok, yang ketiga yaitu kurangnya kemauan dari masyarakat untuk mencari informasi itu sendiri. Oke, Bapak Angga, selanjutnya. Nah, yang kedua itu adalah pengertian budaya politik kaula, yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju, tetapi masih bersifat pasif. Artinya, hampir sama dengan budaya politik parokial sebelumnya, namun masih ada yang mau berpartisipasi dalam sistem politik itu sendiri. Nah, di sini anak-anak, ada yang bisa memberi contoh dari budaya politik kaula itu seperti apa? Emi, Bu. Baik, Nah Emi, silakan. Baiklah, Bu. Contoh budaya politik kaula itu, dia itu tidak berani menyampaikan pendapat politiknya di depan umum, Bu. Benar sekali, Nak Emi. Tolong berikan aplaus untuk teman kalian, yaitu Emi Susanti. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Ini Nak Emi nanti ambil setelah pelajaran ya penanya. Baik, Bu. Oke, seperti yang diucapkan Naemi tadi bahwa contoh dari itu kurangnya keberanian untuk menyampaikan pendapat. Nah, yang ketiga yaitu budaya politik partisipan. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya politik ini ditandai dengan adanya kesadaran politik yang sangat tinggi, kemauan untuk masuk pada sistem politik, memahami ataupun mengawal jalannya sistem politik itu sendiri. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Kade. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Ismi. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang orientasi budaya politik.
Nah, orientasi budaya politik ini terdiri dari 3 menurut Almond dan Verba. Yang pertama itu ada orientasi bersifat kognitif, yang kedua ada orientasi bersifat nah itu benar. Kau mana? Aku nggak masuk. Ini ada kau loh. Siap tidak kan? Lanjut suara Ibu Kadek. Mohon maaf tadi sempat terkeluar. Baiklah, akan saya lanjutkan. 3 orientasi budaya politik tersebut terdiri dari kognitif, afektif, dan evaluatif. Nah, orientasi budaya bersifat kognitif itu yaitu menyangkut pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik beserta atributnya. Sedangkan orientasi afektif tersebut yaitu menyangkut ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik. Sedangkan orientasi bersifat evaluatif yaitu menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik. Nah, anak-anak ada yang bisa memberikan salah satu contoh dari ketiga orientasi ini? Saya, Bu. Baik, Nak Fitri. Saya, baik, orientasi kognitif yaitu contohnya pengetahuan tentang pemilu, Bu. Ya, benar sekali. Kasih A+ untuk kawan-kawannya. Ya, benar sekali. Contoh yang diberikan oleh Nak Fitri itu benar sekali. Contoh dari orientasi kognitif itu yaitu pengetahuan kita terhadap ini sistem pemilu. Bagaimana pemilu itu, terus bagaimana fungsi dari lembaga-lembaga negara itu sendiri, seperti DPR, MPR, dan badan-badan yang lainnya. Sedangkan contoh untuk orientasi afektif itu perasaan optimis kita bahwa dalam pemilu itu kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik dan dekat dengan rakyat. Sedangkan contoh untuk orientasi yang bersifat evaluatif itu yaitu komitmen kita untuk mengikuti pemilu, mendukung dan tidak golput tentunya. Baik, sekian penjelasan dari saya berikan kepada Ibu Ita. Baik, terima kasih Ibu Nikade. Oke anak-anak, di sini Ibu punya video untuk kalian tonton, jadi simak baik-baik karena sesudah video ini Ibu akan meminta kalian untuk menyimpulkan hasil video yang kalian simak tersebut. Baik Bapak Angga, tolong lanjut ke slide video.
Aduh, pala nih kami barang. Nah, baik, itu video yang ditayangkan. Nah, siapa dari kalian yang ingin memberikan pendapatnya? Apa kaitan video ini dengan materi yang telah disampaikan Ibu Gulfi, Ibu Ismi, dan Ibu Nikade? Izin menjawab, Bu. Baik, siapa itu Izin namanya? menjawab, Bu. Ya. Nurilia, Bu. Baik, Nurilia, silakan untuk mengasih simpulan atau pendapatnya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Setelah saya menonton video yang Ibu tayangkan, dapat saya simpulkan bahwa pemilu tersebut merupakan budaya politik partisipan, Bu, di mana warga negaranya itu diorientasikan untuk memiliki kesadaran berpolitik, Bu. Nah, masyarakat ini yang menganut budaya politik partisipan mempunyai keinginan yang tinggi dalam mengikuti perkembangan dalam kehidupan berpolitik sebagai partisipan secara langsung maupun tidak langsung, Bu. Sekian dari saya, Bu. Baik, bagus sekali. Luar biasa jawabannya dari Nak Nurlia. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Nak Lia. Maka dari itu anak-anak harus mampu mengikuti partisipasi seperti mengikuti pemilu, pemilihan ketua OSIS, dan lain sebagainya. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu kembalikan ke Ibu Nikomang. Kepada Ibu Nikomang, saya persilakan. Terima kasih. Silakan, terima kasih. Baiklah anak-anak, berdasarkan penjelasan materi hari ini yang dijelaskan oleh Ibu Diana Gulfi, Ibu Ismi, Ibu Kadek, dan Ibu Ita, adakah dari anak-anak yang dapat menyimpulkan materi kita pada pertemuan hari ini? Saya, Bu. Ya, baiklah, pada Nak Sania. Baiklah, Bu. Menurut saya, kesimpulannya budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik yang beragam dan tipe-tipe budaya politik memiliki budaya politik parokial, budaya politik subjek, dan politik partisipan. Itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Baik sekali, Nak Sania, kesimpulan yang diberikan. Sudah dari itu yang sudah disimpulkan oleh teman-teman kalian sebelumnya, maka dapat Ibu simpulkan bahwa penjelasan hari ini mengenai pengertian budaya politik, tipe budaya politik, dan orientasi budaya politik. Nah, artinya di sini diharapkan agar kita mampu berpartisipasi dalam politik, sebagaimana kita sebagai rakyat Indonesia. Nah, Ibu harapkan kalian masih tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya mengenai kekuasaan. Baiklah anak-anak. Baik, Bu. Ya, baiklah anak-anak. Baiklah anak-anak, untuk menutup pembelajaran hari ini, untuk ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya ini? Ya, saya, Bu. Ya, siapa namanya? Ya, silakan, Nak. Baiklah, teman-teman. Marilah kita bersyukur menurut agama dan kepercayaan masing-masing setelah kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Baik, terima kasih Nak Fajri. Anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan ya, dan minum vitamin agar kesehatan tetap terjaga di masa pandemi ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu.